Saudara-saudari di tanah air, khususnya di Pulau Sumatera, kembali diuji. Derai air mata mengiringi derasnya air bah yang merenggut tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa. Ini bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi juga panggilan untuk merenung. Dalam Islam, setiap musibah membawa pesan dan hikmah. Lantas, bagaimana kita menyikapinya menurut tuntunan agama? Video ini akan membahas isu bencana banjir yang melanda Pulau Sumatera dikaitkan dengan 5 hadis sahih dari kitab Sahih Muslim sebagai penguat iman dan pengingat bagi kita semua. Hadis pertama, musibah sebagai penghapus dosa. Musibah adalah ujian, dan bagi orang beriman, ia bisa menjadi penghapus dosa, sebuah pandangan yang menenangkan jiwa di tengah keputusasaan. Ma yusib al-muslimin nasobin wala wasobin wala hamin wala huznin wala adhan wala ghomin hatta asyaukati yusyakuha illa kafaro Allahu biha min khotayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim suatu keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengan sebab itu dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Maka bersabarlah wahai saudaraku, ada ampunan di balik cobaan ini. Hadis kedua, keutamaan sabar menghadapi musibah. Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asobathu sara'u syukara fakana khairan lahu wa in asobathu dara'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesengsaraan, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, termasuk doa saat tertimpa musibah. Ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya dan digantikan untuknya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat, peringatan tentang dosa dan musibah. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusikanna kannallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu tsumma tadi'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau jika tidak, Allah hampir mengirimkan kepada kalian siksaan darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, maka doa kalian tidak dikabulkan. Hadis Tirmizi. Dan hadis kelima, musibah sebagai tanda cinta Allah. Inna izomal jazai ma'a izomil balai wa inallaha idza ahaba qauman ibtalahum faman radiya falahul ridho wa man sakhita falahul sukht. Sesungguhnya besarnya pahala seimbang dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho atau menerima cobaan itu, maka baginya keridhoan dari Allah, dan barang siapa yang murka tidak ridho, maka baginya kemurkaan dari Allah. Hadis
riwayat Tirmizi. Semoga musibah ini segera berlalu dan kita semua diberikan ketabahan, kesabaran, serta kemampuan untuk mengambil hikmah dan memperbaiki diri. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.